Karena itu bukan uang saya, uang umat ya. Uang umat. Jadi kalau Anda ingin ikut berpartisipasi, silakan Anda mengirimkan ke nomor rekening yang saya sematkan ini ya. Kalau mau confirm ya teman-teman, mau confirm nanti silahkan ke WhatsApp saya langsung gitu ya. Ibaratnya itu mau mengirimkan untuk orang tua ya silahkan. Jadi ya teman-teman, kita masih berjalan programnya. Ya bulan ini belum ada penyaluran sih teman-teman. Ada satu di Kalimantan Tengah di masjid ada. Cuma saya nggak ambil dokumentasinya. Terus bulan depan nanti di Aceh nunggu legalitas dari yayasannya. Kata Bang Imam Syafi'i ya bergerak setelah ada yayasan. Makanya kita masih mengumpulkan dananya untuk adik-adik kita ya yang ada di seluruh Indonesia untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa? Banyak tuh teman-teman yang WhatsApp saya yang di pelosok-pelosok kebanyakan. Yang di pelosok-pelosok Indonesia mereka kekurangan Al-Quran gitu. Sampai dipaksanya saya tuh ada WA-nya. Ya kata saya nanti gitu, kita dananya ada, cuma kita tunggu yayasan dulu nanti baru kita salurkan. Oke. Kita naikin lagi yang lainnya. Itu banknya Bang BCA tadi ya. Kita naikin yang pertama. Pendeta mana? Saya ini pendeta. Pendeta Yusuf PI ini. Kenapa Tom? Halo. Iya, halo, selamat malam. Malam, Cuk. Bang, Anda bisa nggak ambil pinjam dulu dengan keluarganya atau sahabat atau saudaranya kayak gitu? Akun yang bisa open cam. Nggak bisa. Aduh, syaratnya masalahnya open cam. Saya turunkan dulu ya. Oke. Ya, syarat utamanya harus open cam. Ini pendeta Yusuf PI ini. Pendekar tauhid ya. Iya, pendeta Yusuf PI, pendekar tauhid, iskariman au mutsyahidan. Kan kayak gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Oh tidak, Tat. Terus berjuang, Tat. Jangan ladeni kalau ada pembenci atau penghujat kayak gitu, Tat. Gak enak saya dengarnya, Tat. Makasih, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waluh jua jar. Waluh jua jar sidin. Tambahi lagi makan pepaci. Halo, selamat malam. Halo, malam PI. Iya, silakan open cam dulu. Gila banget. Silakan buka kamera dulu, Bang. Ini. Waduh. Ngerokok kena pelanggaran ngerokok. Karena gini, nanti kalau ada peringatan pelanggarannya Anda turun dulu, naik kembali gitu ya. Nanti saya naikin. Karena merokok itu nggak boleh di TikTok. Oke. Anda dari Kristen? Dari Kristen. Iya. Bajunya mana Bang? Engkau ngikutin Tuhan Anda.
Kayak gimana? Kok ngikutin Tuhan Anda kagak pakai baju? Kan kenal bang. Naik lagi lah. Ya, saya hapus dulu, naik lagi ya. Kenapa? Betul ya teman-teman. Lah, kan dia Kristen, Tuhannya Yesus. Yesus kan digambarkan di tiang salib itu oleh Kristen nggak pakai baju tuh ya. Kan nggak menghina saya. Nggak menghina. Saya langsung belak-belakan aja gitu. Yang digambarkan oleh mereka sendiri, bukan oleh saya. Aneh juga. Mana tadi abangnya, Bang Juan? Pada ketawa teman-teman. Salahkah saya? Salahkah? Salah ngomong kah? Aduh. Ya Bang Juan, silakan open cam. Siap, open cam. Gitu dong Bang. Kira-kira Anda mau bertanya apa nih? Ngapa dan ngakak penonton? Pada ngetawain saya kenapa emang? Apa Bang? Temanya bagaimana? Terserah abang mau tanya apa, silahkan sesuai tema atau di luar tema boleh juga. Jadi salib rancangan bingung bagaimana itu? Salib rancangan bingung. Abang tahu Edis dengan bom nggak dulu? Tahu. Edis dengan bom tahu? Tahu. Bang, mereka ini apologet Kristennya yang sering live di TikTok kan gitu. Kata Edis Bang ya, penyalipan itu adalah rancangan iblis. Ini satu ya, pendapat Edis. Yang kedua, pendapat bom salib itu adalah rancangan Tuhan. Oke? Yang ketiga Bang, ada nambahin, salib itu rancangan manusia. Kira-kira mana yang betul? Makanya salib itu rancangan bingung, saya bilang. Rancangan bingung gitu. Rancangan bingung itu dari bagaimana itu? Kenapa rancangan bingung? Bingung saya Bang, mana yang betul di antara tiga itu? Rancangan Tuhan kah? Rancangan iblis kah? Rancangan manusia kah? Mana yang betul? Katanya buat penebusan dosa, tapi siapa yang ngerancangnya? Siapa yang rancangnya kayak gitu? Jadi kayak begitu. Jadi itu kan memang dari itunya. Toh? Dari apanya? Dari mana? Dari tadi? Bukan dari tadi. Iya, bukan dari tadi. Iya, dari mana? Kalau menurut apa display dengan Kalau saya sih melihat ya, kalau melihat catatan di kitab Anda itu sesuai dengan di kitab Anda rancangan iblis. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya karena tertulis di kitab Anda. Ada tertulis begitu di hadisnya? Oh, kalau tertulis teks enggak. Coba gini, kita baca dulu secara kontekstual ya. Yohanes 13 nomor 2 Bang. Yohanes 13 nomor 2. Abang punya Alkitab enggak di situ? Ada. Coba silakan baca dulu. Ambil Alkitabnya. Dan display aja yang bicara. Abang malas, inilah Kristen pemalas buka kitabnya.
Inilah Kristen malas buka kitabnya, udah nggak percaya lagi mereka dengan kitabnya sih ya. Makanya Pak imani sendiri-sendiri aja sesuai selera gitu. Aduh malas baca kitabnya. Yang buka tema kan PI. Jadi itu cuma terima apa semua apa yang dari tamu. Aduh. Kalau kita ya teman-teman Al-Quran baca tiap hari. Saya aja baca tiap hari teman-teman Al-Quran nih satu juz satu hari nih. Nah, udah kumal-kumal pula. Nah, saya baca kitab saya bang, satu hari satu juz tuh. Kayak gimana? Masa anda nggak mau baca kitab anda? Saya bukakan aja dah ya, nggak apa-apa. Mana sih Ntar Yohanes Malayaki Yohanes nih 13 nomor 2. Nah Bang, baca Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nih, iblis telah merencanakannya. Membisikkan rencana dalam hati Yudas. Itu yang dikatakan tadi salib bagaimana? Ya iya. Jadi awalnya penyalipan itu adalah rancangan dari iblis. Dalam awalnya seperti apa? Dia menggoda Yudas dulu sehingga Yudas berkhianat agar apa? Yesus disalibkan. Gitu. Nggak masuk di akal itu kayaknya itu. Lah, itu kitab Anda kok. Kitab Anda nggak masuk akal? Loh, itu kan rancangan PIA itu. Loh, tertulis rancangan saya katanya. Aneh ya, masa kitabnya kagak masuk akal? Begitu, memutarbalikkan fakta. Itu tertulis, makanya saya minta Anda buka Alkitab Anda sendiri aja biar Anda percaya gitu. Heran saya. Kayak inilah teman-teman, saya malasnya kalau tunjukin pakai kamera HP gitu ya, dipikir mereka saya ngarang gitu. Makanya langsung saja kamu buka kitab kamu gitu. Inilah tabiatnya malas baca. Ada. Tapi betul toh, putar balik fakta toh. Ada lagi bang yang Anda sampaikan. Kristen di bawah udah nunggu tuh mau diskusi, antri. Kristen yang di bawah itu abal-abal tuh kagak jelas. Kristen aja kau bilang abal-abal juga. Iya, sama kayak si Joseph sok jago. Satu kata aja gak bisa ditunjukin. Aduh. Ngaku sok jago, ya. Aduh. Mana. Silakan naik. Sabar. Lase. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang.
Silakan dibuka kameranya. Enggak lama ini aku cuma nanya apa yang karena iblis. Aduh, robot bang, robot suaranya pecah, hancur banget suaranya. PP Nurul Huda. Bentar ya. Pondok Pesantren Nurul Huda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ini? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa bang? Ini pengen nanya nih gua. Nanya apa? Abang Islam Kristen bang? Kristen. Oh Kristen. Oh Kristen pakai salam ya. Iya. Dasar abang ini. Oke, apa yang mau ditanyain? Ini dari detailnya gua nih pengen masuk Islam nih. Siapa? Gua pengen masuk Islam. Anda di daerah mana? Tidak, Balai dan ini Ustaz. Di mana? Balai dan ini Ustaz. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Di situ ada masjid terdekat nggak bang? Ada. Ya kalau ada Anda langsung datang ke masjid bang. Ini ada pengen ditanya ini. Ada pengen ditanya, baik silakan. Ini di dalam Alkitab tuh Yesus tuh dihinakan, tapi dalam Al-Quran tuh Yesus tuh dimuliakan. Wah betul. Gimana? Betul bang. Bentar bang, nanti ada tuduhan. Duduk bang. Anda duduk, coba duduk, jangan baringan gitu. Bang, nanti dituduh pula bang, abang ini nyamar Muslim katanya. Enggak. Ini gua tuh udah lihat di Alkitab sampai di Al-Quran tuh beda tuh. Beda. Dari apa yang abang pelajari coba? Ini Alkitab, gua baca di Alkitab dari 1 sampai ke bab lain tuh ada perbanyak tuh yang dibeda-bedakan, sementara Al-Quran tuh dari pertama sampai akhir tuh sama semua jawabannya. Iya, memang. Al-Quran abang belajar di mana bang? Ada nih anak ukuran usia 17 tahun tuh yang ngajarin. Anak abang ngajarin? Enggak. Teman. Teman yang ngajarin gitu. Di situ ngajarinnya terjemahan atau apanya gitu? Terjemahannya atau bacanya? Baca dan terjemahannya. Oh ya, alhamdulillah ada pembimbingnya berarti bang. Dari situ gue lihat Yesus tuh kalau macam di Alkitab tuh dihinakan, tapi kalau di Al-Quran tuh dimuliakan, diangkat gitu. Ya iya, Nabi Isa alaihi salam ya, atau Yesus ya bang ya, itu sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Beliau orang benar, beliau bukan anak haram gitu. Saya juga nggak sepakat kalau beliau disebut anak haram. Karena apa? Di dalam Al-Quran, Quran surah Maryam ayat 30 sampai 36 gitu ya. Bang, suara abang kecil kata teman-teman. Terus mantul juga suara saya. Pakai apa bang? Itu kalau macam di kata teman gua sih, kalau macam tuh Isa alaihissalam. Ya. Halo? Ya,
Abang udah bulat gitu mau masuk Islam. Kayaknya gue sendiri, keluarga gue nggak mau. Dari keluarga nggak mau. Tapi gue mau sih. Iya. Kalau dari keluarga nggak mau itu udah pasti bang. Suara abang katanya kecil banget bang. Masa kecil? Tapi ini gue mau masuk sini bang. Iya, bang masuk terus. Tekanan keluarga sih. Tekanan keluarga, agak berani. Kalau tekanan keluarga nanti bang ya, mungkin mereka ngerti sedikit-sedikit gitu nanti. Optimis aja kalau mau mualaf itu. Tapi gue juga punya guru agama juga sih yang Islam juga. Boleh belajar sedikit tanpa pengetuan si keluarga. Iya, boleh nanti abang sama gurunya itu untuk dituntun syahadat boleh gitu. Gue udah tahu syahadat nih. Hah? Gue udah tahu syahadat. Udah tahu syahadat. Abang KTP-nya ada bang? Punya sih, tapi masih di kampung. Aduh, susah bang kalau mau mualaf tanpa KTP. Lebih baik langsung abang ini aja ya, langsung ke masjid terdekat gitu. Oke? Terus? Bilang aja sama pengurus masjidnya saya mau masuk Islam. Gitu. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga gitu. Bang, agar memastikan Anda katanya Kristen, coba tuh di bawah katanya baca doa Bapa kami katanya. Bapa kami? Bapa kami di surga, dituliskan namamu. Diteruskan kerjaanmu seperti yang di surga gitu. Temui DKM masjidnya ya bang ya. Itu Bang Mahyudin. Saya naikin sebentar ya. Nih sebentar. Saya naikin beliau sebentar. Bisa nggak diculik Bang Mahyudin ini? Gue itu kakakmu nyat lagi itu soal Kristen itu udah lupa gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sama-sama Sulawesi Tengah nih. Nah, saya Sulteng kata abangnya. Sulteng mana dek? Saya kepala desa di Sulteng. Alhamdulillah. Adek Sulteng mana? Luk Banggai. Di mana? Luk Banggai. Luk Banggai. Luk Banggai. DM saya dek. Saya kirimkan uang tiket ke sini ya, ke daerah saya Parigi Motong. DM saya kirim rekening. Follow dulu beliau. Ya, follow saya ya, baru DM. Saya ajak ke kampungku sini. Saya di Parigi Motong, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya kepala desa di sini. Nah, beliau DM kepala desanya tuh. Boleh. Alhamdulillah tuh. Saya bantu. Ada jalan ya, alhamdulillah ya ada jalan. Ya, follow saya dek. Udah di follow. Udah baik. Ya sama-sama Pak Mahyudin ya. Sehat selalu. Semoga Allah merahmati Anda sekeluarga. Amin. Kan saya aja Ustaz ya. Nanti saya WA lagi. Baik. Yang kemarin ya. Baik. Ya. Bang, abang udah ini inbox Pak Mahyudin belum? Udah. Baik. Kalau gitu bicara di inbox gitu ya, boleh? Ya. Oke. Boleh. Oke, baik saya turunkan dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desanya langsung. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah ada kepala desanya langsung yang ngurus. Mana lagi? Apa lagi? Masya Allah, iya, tepuk tangan. Mudah rezeki Pak Kades, ya. Mudah rezeki Pak Kades. Sabar. Kakak April. Panas sama saya. Kenapa ini abang naik? Kepencet tadi Tat. Oh ya udah turun dulu ya. Udah 2 kali tadi. Iya Tat. Halo, selamat malam. Wah, selamat malam bang. Malam Ustaz. Iya, Islam Kristen. Kristen. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi. Anda mau bertanya silahkan. Bang? Bang? Kenapa ini? Bang? Macet dah. Macet. Sampai jam berapa teman-teman? Sampai jam berapa? 1:30 ya? 1:30, ngantuk saya. Ya, saya sebelum subuh harus bangun. Nah, mana sih teman-teman ini? Sebelum subuh harus bangun saya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu. Islam Kristen, Bu? Kristen. Open cam dulu lah, silahkan. Saya lagi udah baring ini, udah mau tidur. Kenapa nggak tidur aja, Bu? Besok naik ke tempat saya padahal. Nggak, tadi lucu aja dengar bincang-bincangnya Yusuf dengan yang lain-lain. Kayak pengen ikut nimbrung aja. Ikut nimbrung. Kira-kira ada yang Anda mau pertanyakan, Bu, sama saya? Enggak, malah saya mau malah balik nanya kamu kok, kenapa judulnya Salib Rancangan Bingung. Kamu bingung? Iya. Salib Rancangan Bingung. Di kitab Anda ya ada kata Edis TV dari salib itu rancangan iblis gitu. Oke. Terus ada dari pendeta Bom. Pendeta itu mengatakan salib dari rancangan Tuhan. Yeah. Oke. Terus ada dari pendebat Kristen ya, si Robert tuh yang orang Kupang tuh. Salib itu rancangan manusia. Jadi mana yang betul? Kalau menurut kamu kan orang berpendidikan yang tahu banget gitu tentang Iya, kalau menurut saya nggak mau. Saya memakai Yohanes 13 nomor 2 aja. Salib itu rancangan iblis. Iya, emang iya. Betul. Betul kan? Berarti kamu kan sependapat dengan Edis kan? Iya, rancangan iblis. Ya udah. Terus? Kenapa kamu bingung lagi? Rancangan bingung. Karena ada yang mengatakan rancangan Tuhan. Oke, gini aja, aku menanggapi masalah itu. Kamu bingung karena Bom bilang begini, si Anu bilang begini, jadi aku berpendapat begini. Sebenarnya orang-orang yang mampu untuk menjawab itu adalah orang-orang berhikmat. Ya. Orang-orang berhikmat itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang pilihan gitu, yang bukan orang-orang asal-asalan.
Ya, orang berhikmat itu. Jadi mungkin ya Bom manusia biasa. Edis juga manusia biasa. Semua kamu juga manusia biasa. Cuman ketika Tuhan memberikan seseorang itu hikmat, disitulah Tuhan pakai dia untuk bisa menjelaskan itu. Jadi kalau kamu bikin itu sekarang topiknya di situ salib rancangan bingung. Kamu itu menjatuhkan harga diri kamu. Padahal sebenarnya kamu itu orang intelek loh. Orang pintar kamu. Sebenarnya kamu itu berhikmat. Cuman karena berarti kamu udah jadi nggak orang berhikmat lagi, berarti botol dong kamu jadinya ya, karena judulmu ini. Masa kamu jadi bingung? Kenapa harus bingung? Jadi satu lagi ya Yusuf ya, saya melihat setiap room kalian itu, roomnya Nora, roomnya si Turuk si Anipar ya, room tidak bermanfaat yang nggak ada mutunya gitu. Udah. Dalam arti begini. Kalian itu selalu memaksakan diri dengan akal pikiran kalian untuk menjelaskan ketuhanan Yesus. Kalian nggak tahu bahwa Yesus itu tidak bisa dipikirkan melalui akal pikiran manusia. Sampai gila pun kalian nggak akan dapat kalian karena kalian tidak berhikmat. Udah. Nggak akan dapat, nggak akan ngerti kalian itu. Oke. Jadi itu aja, jangan kalian paksakan akal pikiran kalian. Saya tanggapi boleh Bu? Itu. Oh baik Bu, kalau kagak masuk akal ngapain diimani Bu? Ya. Itu satu dulu ya. Kalau Yesus itu kagak masuk akal ya, ngapain diimani? Buat apa akal Anda? Ya itu dulu ya. Saya kan tidak bilang. Bentar Bu. Tadi saya dengarkan Anda. Ya, tolong dengarkan juga tanggapan saya. Tadi saya mendengarkan Anda gitu. Oke? Bu, sabar dulu. Ya, dengarkan tanggapan saya dulu. Ya, tadi saya mendengarkan tanggapan Anda. Tadi Anda kan berbicara panjang lebar, saya dengarkan gitu. Jadi tolong dulu Anda dengarkan saya dulu ya. Dengarkan saya dulu ya. Pertama gini ya, jangan tantrum Bu ya. Gini, itu mic-nya saya mute dulu ya, mic Ibu. Jadi gini Bu ya, Anda jangan tantrum ya. Kalau kata Anda tidak masuk akal itu Yesus ya, maka ngapain diimani ya. Langsung kejang saja gitu, langsung panik gitu. Buat apa akal Anda gitu kalau Yesus itu nggak masuk akal? Dijawab kayak gitu teman-teman, langsung kejang-kejang ibunya. Tuh lihat, gak berhenti dia ngomong kan. Ini teman-teman mungkin ada PT lagi kayak kemarin tuh diganti dengan suara Donald Bebek gitu ya. Gak mau berhenti dia ngomong tuh. Tahu itu harus. Kan baru sadar dia dibuka mic-nya. Makanya dengarkan dulu gitu ya. Dengarkan dulu jawabannya, dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu jawabannya. Ya, tenang dulu ya, tenang dulu. Dengarkan dulu jawaban saya, jangan ngomong terus gitu. Oke? Bisa? Nggak sadar lagi tuh di mute mic-nya ya. Kemasukan apa entah dah. Ya lanjutlah, kalau mulutmu lebih lebar mulutmu dariku. Makanya makanya dengarkan jawaban orang. Tadi saya dengarkan Anda panjang-panjang, saya dengarkan gitu ya. Dengarkan tanggapan saya gitu. Itu namanya menghargai, pakai adab gitu ya. Pakai adab gitu. Makanya pertama gini tanggapan saya ya. Tanggapan saya, kalaunya tidak masuk akal, ngapain diimani? Karena apa? Saya katakan aduh Tuhan, karena Tuhan memberi kita itu akal sehat Bu. Sabar. Dengarkan dulu. Aduh, kejang lagi. Apa teman-teman? Iya, heran saya. Ini maknya Edis kayak ini.
Jadi Bu, dekat kebanyakan sama makan temanmu, pepaci, Yusuf. Bu. Kebanyakan makan pepaci. Mana ada aku bilang Yesus tidak masuk Iya, akal. Yang kebanyakan aku katakan tadi, makan pepaci. Ya. Ketuhanan Waluh Tuhan jua Yesus pian tuh. itu tidak bisa kau jangkau Kebanyakan dengan makan pepaci, akal pikiranmu. kagak mau bisa. gitu dengerin jawaban Mau saya ya. 100 pun. Udah turun dulu ya Bu ya. Hatimu. Kebanyakan makan pepaci. Heran saya, kebanyakan makan pepaci. Nggak bisa diskusi rupanya. Tadi dari awalnya saya teman-teman dengerin dia kan kayak gitu. Nggak ada saya bantah gitu. Sudah kata saya. Setelah saya jawab baru beberapa patah kata gitu langsung tantrum. Kayak gimana? Aduh. Tuh nanti ada lagi tuh PT-nya tuh ya. PT-nya pakai Donald Bebek pula. Kayak PT saya yang kemarin tuh. Lihat PT saya tuh. Ada ngomel-ngomel. Bikin bang ya, pakai Donald Bebek tuh lagi bagus tuh. Aduh, kebanyakan makan pepaci ya kayak itu. Satu lagi ya teman-teman ya, boleh ya? Ngantuk saya rupanya. Ngantuk. Satu lagi lah ya, ngantuk saya. Baik. Mana nih? Yang Kristen mana sih? Silakan naik. Nah, apa ini? Dua. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam bang. Islam Kristen bang. Bang? Iya. Islam Ada atau suaranya. Kristen? Katolik. Oh Katolik. Open cam dulu lah bang. Bentar ya. Aduh, ibu-ibu kebanyakan makan pepaci itu. Langsung tantrum. Kena mentalnya. Makan pepacinya itu sampai kenyang rupanya itu ya. Bang, Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Pepaci itu apa katanya? Baik, saya kasih tahu. Pepaci itu bling. Pepaci itu bahasa Banjar ya. Yang bahasa Indonesianya bling. Pepaci. Iya bang, silakan. Yang mau ditanyakan yang terkait di perdebatan tadi ya, yang saya simak ya. Ya, silakan. Yang pertama itu terkait dengan salah satunya itu ini bang, Apa? kan di Islam itu kan di dalam suratnya itu kan semakin bertanya itu menyesatkan. Semakin bertanya menyesatkan. Itu ayat mana? Ayat mana? Hah? Saya kurang ini juga. Cuman saya tadi ada mendengarkan kutipan saat debat itu ya, debat antara Bang Yusuf dengan Bang Joseph. Nah di situ saya itu kan melihat dalam ayat itu ada semakin bertanya itu tadi semakin menyesatkan.
Tapi di dalam pepatah itu malu bertanya sesat di jalan. Kalau yang di dalam Alkitab itu, semakin kita bertanya semakin kita dimudahkan. Itu menurut pendapat Ustadz gimana? Baik. Nggak ada di Al-Quran itu semakin bertanya semakin sesat, nggak ada. Al-Quran menyuruh kayak gini bang ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu dalam bidangnya. Kayak gitu. Tuh kata Quran, bertanyalah kamu kalau kamu tidak tahu, nanyanya sama orang yang ahli di bidangnya. Kalau kau sakit gigi, tanyanya ke dokter, bukan ke tukang bakso, gitu. Tuh ya bang ya, kata Quran. Itu kata Quran tuh, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh. Bukannya semakin bertanya semakin sesat, semakin bertanya semakin pinter kita. Al-Quran aja nyuruh bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh. Nanya yang ada manfaatnya, jangan nanyanya yang kagak ada manfaatnya. Gitu, ada pertanyaan yang bermanfaat, ada pertanyaan yang tidak bermanfaat. Coba kata Anda tadi di Kristen, kalaunya di Kristen semakin kita bertanya semakin dimudahkan. Sekarang saya mau bertanya, boleh? Boleh? Oke. Salib itu rancangan iblis atau rancangan Tuhan? Suaranya mana? Bang, suaranya? Suaranya nggak ada. Lah, kok nggak ada suaranya? Ya. Udah ada kah? Ya, dah. Pertanyaan tadi itu, Bang Yusuf, salib itu rancangan menurut pandangan saya ya. Itu rancangannya itu kan, kalau yang namanya salib itu kan udah ada di zaman Romawi kuno ya. Saya itu memang udah ada di zaman sebelum manusia awal manusia ada, zaman Nabi. Kalau zaman Nabi Adam itu kan awal mula manusia. Itu salib. Zaman Nabi Adam apa hubungannya dengan salib, Bang? Apa hubungannya zaman Nabi Adam dengan salib? Yang saya tanya, salib itu rancangan iblis atau rancangan Tuhan? Kalau salib itu rancangan, kalau menurut saya itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Anda sering baca kitab Anda enggak? Ada. Ada di situ kitab Anda? Enggak ada. Enggak ada. Di kampung. Ada. Salib itu rancangan iblis. Rancangan bingung. Satu bilang iblis, rancangan iblis. Habis itu yang satu rancangan bingung. Ya, rancangan Allah katanya. Yang mana yang betul? Terkait hal seperti itu ya, mungkin setiap manusia itu kan yang namanya logika ya, pikiran setiap manusia itu kan kita nggak bisa tahu itu arahnya kemana. Loh, karena itu ada rancangan, memang udah di. Kok beragama sesuai pemikiran sendiri sih Kristen ini ya?
beragama sesuai pemikiran sendiri gitu, kemana-mana terserah dia aja gitu ya. Ada belajarlah Bang ya, belajar lagi ya, biar nggak bingung gitu. Ada lagi Bang? Mungkin itu saja ya saya tanyakan. Oke, baik. Tidurlah Bang ya. Saya gantikan dulu ya dengan Kristen yang lainnya, oke? Selamat malam. Terima kasih. Ya, selamat malam. Iya, awam dia itu. Orang awam. Kenapa lagi abang ini naik? Kenapa Bang? Bang. Gue mau diundang Bang. Kenapa lagi Bang? Hah? Diundang gue. Diundang apa? Itu sama Ustadz Mahyudin. Oh iya, sama beliau. Gue diundang lagi. Udah ambil kontak tadi. Mana beliau? Disuruh beliau. Coba kontak beliau dulu. Saya nggak punya kontaknya. Kenapa emang? Nggak, gue tadi yang mau masuk Islam. Iya, mana bapaknya? Pak Kadesnya mana? Tadi dia disuruh diambil kontak gua. Besok baru dia telepon. Oh, besok baru dia telepon. Ya udah ditunggu dulu. Enggak, gua mau kasih kabarin sama Ustadz sih. Saya udah follow Anda juga nih. Tapi nggak apa-apa nih ya. Hah? Nggak apa-apa kalau gua masuk Islam itu ya. Oh, aman, gak apa-apa Bang. Apalagi kades Anda yang ini yang jamin gitu. Itu. Mana? Benar itu. Pak Mahyudin ya. Oke ya Bang ya. Oke, Soalnya- ya. Tapi ini gue punya istri nih. Biara agama. Gini aja Bang, nanti bicarakan sama kadesnya ya. Makanya gue Ya. mau masuk Islam. Oke siap Bang. Iya, bicarakan sama kadesnya. Terus nanti kalau kadesnya bingung, tanya saya di WhatsApp ya, oke? Ini tunggu ntar Bang. Apa? Gimana? Tiap Abang live itu gue nonton terus. Iya, abang saya live. Anda nonton terus. Kira-kira apa yang Anda pikirkan gitu? Mau minta pemasukan gitu. Soalnya Masukan apa? Ya silakan apa? perdalamkan Islamnya gitu. Iya, memperdalam Islam. Gini Bang, ya kita masuk agama Islam itu ya masuk agama Islam itu seperti lahir yang baru gitu. Maksudnya apa? Waktu kita dilahirkan ibu kita nggak kenal keluarga kita nggak tahu harta kita, kan kayak gitu. Artinya direset ulang gitu Bang. Ya kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah Anda, keluarga Anda ya bisa diselesaikan nanti sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah, jadi dalilnya untuk masuk agama Islam pun ada. Terus disuruh bertobat itu ada juga Bang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah tuh. Hai orang-orang beriman, kata Allah, bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu di masa yang lalu, menutup kesalahanmu yang di masa lalu, dan memberikan kamu jannahnya, surganya. Amin ya rabbal alamin gitu. Jadi untuk masalah keluarga Bang, untuk masalah istri ya nanti sedikit demi sedikit gitu. Ya bicarakan sama kadesnya. Ya, istrinya gimana? Udah tidur. Ini Bang ada mau gua tanyain. Eh, Itu
kalau ikatul maut apa ya artinya itu? Apa? Ikatul maut. Ikatul Maut. ikatul maut. Ikatul maut gitu. Apa itu ikatul maut? Sakaratul maut kali. Nah, kayaknya itu dia. Sakaratul maut itu ditariknya ruh kita dari jasad. Abang pasti merasakan, saya pun juga. Saya ini tinggal nunggu aja ini, ya. Nunggu aja, nggak tahu tahun berapa nanti. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Menjelang ajal, sakaratul maut namanya. Enggak, itu gue cari yang apa itu? Yang bahasa Arabnya itu yang ikatul maut itu. Ya, maksudnya itu sakratul maut, cuma yang ngajinya gitu. Oh, Iqra itu nanti dibimbing, Anda dibimbing oleh kades Anda itu nanti sedikit demi sedikit, Bang. Gitu ya. Nanti akan diberikan pendidikan Islam kepada Anda gitu, gak apa-apa. Sakratul maut itu apa ya? Yang langsung mati. Iya, sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah proses saat ditariknya ruh dari jasad kita, mau mati gitu, mau meninggal. Seperti Nabi Muhammad tuh ditarik sama Israel. Gimana? Itu gue kan nonton alur ceritanya Nabi Muhammad tuh ditarik ruhnya sama. Iya, ditarik malaikat ruhnya itu. malaikat Israel gitu. Gitu, Bang. Itu namanya sakaratul maut. Sakit. Ya itu tergantung amalan kita, Bang. Ya, tergantung amalan kita. Apakah kita orang yang baik? Ya kalau yang baik insya Allah nggak sakit gitu. Tapi kalau kita penjahat, waduh, ngeri. Apalagi kafir, ngeri gitu. Aduh. Ini kan banyak tuh yang sesuai agama kita masing-masing itu banyak tuh. Terus kenapa lebih percaya agama-agama lain daripada Islam? Maksudnya gimana, Bang? Itu macam Kristen tuh, macam saya kayak gini tuh Kristen. Kenapa lebih percaya Kristen daripada Islam? Bang, ya, andaikan nih perhatikan ya, Bang. Pakai bahasa Indonesia nih. Saya udah sering ucapkan, ya Bang ya. Saya ini dilahirkan Islam, oke? Dari kecil. Saya dilahirkan Islam. Memang orang tua saya menyekolahkan saya di pendidikan Islam gitu, oke? Nah, setelah besar saya belajar perbandingan agama. Belajar ada Hindu yang saya pelajari, terus juga ada Kristen dan Katolik. Lalu kenapa saya masih Islam? Karena Bang ya, tidak ada yang benar selain agama Islam. Andaikan gini Bang ya, andaikan ada yang benar selain agama Islam, maka saya lebih duluan murtad ya, lebih duluan keluar agama Islam daripada yang 10.000 menonton ini. Kalau ada yang benar di luar agama Islam, kalau ada yang benar di luar agama Islam, maka saya yang duluan yang keluar dari Islam. Tapi faktanya apa? Saya masih Islam hari ini, Bang. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang benar, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini dari komen-komen nanti kan gua ada baca tadi. Mualaf tuh sama cerdas. Nih, gua kan belum mualaf nih, tapi gua baru belajar ini yang. Ini gua mau tanya Ustadz nih. Artinya zalikal kitabul la raiba fi hudal mustaqim itu apa tuh? Abang mau diajari sedikit oleh guru abang tadi ya, yang Ustadz pembimbing itu ya.
Udah tadi. Oh, ya. Abang nanti Itu yang- syahadatnya sama kades yang tadi ya nanti. Syahadatnya udah tahu nih. Udah hafal nih dari dulu. Iya, maksudnya abang mau ucapkan syahadat itu nanti sama kades itu nanti. Itu tadi yang ayat gue tadi baca itu udah dari dulu gua hafalin tuh. Iya, bentar Bang. Saya mau tanya ya, abang nanti mengucapkan kalimat syahadat masuk Islamnya sama kades tadi, Pak Mahyudin tadi. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana Pak? Ya ini anak bingung. Saya sudah hubungi dia tadi bang. Jadi maksud saya nanti besok saya telepon. Saya kan jauh daerah ini bang. Dia Luwuk, bagian Luwuk sana. Saya daerah Parigi Motong sekitar 500 kilo. Jadi maksud saya besok telepon beliau. Andai pun dia tiada pekerjaan, saya ajak ke sini. Suami istri, saya kasih pekerjaan, terus saya bimbing dia. Makanya tadi saya sudah DM tadi, sudah minta WA-nya. Besok saya telepon Adinda. Jadi Dek boleh rekam nih Dek. Besok saya telepon. Cuman tadi keluhannya kamu takut sama bapakmu. Makanya besok mau ke gereja karena masih takut sama orang tua. Jadi insya Allah besok Adinda saya telepon, saya arahkan seperti apa. Kalau mau ke sini ke daerahku sini Parigi Motong, nanti saya biayain sekaligus saya kasih kegiatan pekerjaan. Makanya tadi adik saya tanya biasa kerja sawah, biasa kerja kebun, biasa ya udah besok saya telepon ya. Cuman saya bilang sering-seringlah nonton live-nya Pak Yusuf, Bang Yusuf, biar kamu bertambah ilmumu ya. Gitu, jadi besok aja saya telepon dia bang. Gitu, kami jauhan bang, sekitar 400 kiloan ya kalau nggak salah, daerah Lubuk sana. Oh, gitu. 6 jam lebih berarti ya jaraknya. Ya sekitar itu, makanya saya bilang besok aja saya telepon. Kalau nggak ada data saya kirimin data, seperti apa kan saya mau ambil dulu sampelnya seperti apakah serius atau gimana. Kalaupun nggak ada kegiatannya di sana, sudah saya ajak ke sini aja, gitu. Nggak apa-apa bang. Ya. Bang, abang siapa namanya ini? Kipli. Ya Kifli. Itu seperti saya DM tadi Kifli, sudah saya kasih nomor WA kan. Besok saya telepon Adinda ya. Gitu, jadi sering-seringlah nonton sama Bang Yusuf punya live biar bertambah ilmu. Lagian saya juga bukan ustadz gitu. Gitu, oke, Bang Kifli. Ya. Hubungi beliau untuk masalah keamanan. Gak usah takut bang. Jangan pernah takut jika kamu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menolong kamu. Intan surullah gitu ya. Gitu. Sabar dan kamu jangan takut gitu. Aman. Bawa ajak anak istrinya gitu. Kegiatan ada kata Pak Kades di situ. Jangan takut kehilangan apapun. Makanya tadi Kifli saya tanya berapa anak? 1. Kayaknya takut sama istri tadi ya, dengan orang tua. Ya sudah, besok kita komunikasi lewat WA, telepon. Saya carikan solusi. Kalau mau ke sini nanti sekaligus saya kasih pekerjaan juga, kegiatan toh. Bang Zuma Makassar dia jauh. Jauh ya. Ini Sulawesi Tengah ini. Ya. Jadi gitu Kifli, tahu ini anak kosong nih anak ini, mau sekali belajar. Cuma bisa jam segini sudah susah saya nelpon, nanti besok saja belak-belakan sama beliau, Ustaz. Gitu. Gimana Bang Kifli? Ditunggu besok ya. Yap. Kalau masalah Islam apa yang Anda mau tanyakan tadi? Tuan Farid. Pengen memperdalam. Oh, ingin memperdalam, boleh nanti bertanya. Nanti saya akan ini ya
WhatsApp gitu. WhatsApp akan saya sematkan nanti di live streaming ini gitu. Ya. Anda bisa Nanti hubungi kasih saya nomornya juga. Pak Ustadz juga. Ya, sama Pak Mahyudin juga ada. Kayaknya beliau ada nomor saya. Ya, gitu. ada. Karena udah berteman saya. Betul. Punya Pak Ustadz. Gitu. Ya. Ya, nanti sharing ya. Kalau mau tanya apapun silahkan gitu ya. Telepon boleh, video call boleh, oke? Ya. Oke Kifli, kita sama-sama turun dulu ya Kifli ya. Ya. Karena Turun banyak dulu ya. yang mau naik lagi. Oke. Oke, makasih Bang. Makasih Pak Kades ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. ada aku chat Ustadz Yusuf di pesan. Aku ada Di pesan. aku ada kirim pesan tuh. Oh, nanti saya buka habis ini DM-nya ya. Ya, nanti aku Oke. kirim nomor aku ya. Ya, boleh. Oke, sip. Oke ya. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Jangan takut Bang ya. Bimbing aku ya. Ya, insya Allah akan saya bimbingnya. Insya Allah. Oke. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, itulah ya. Tuh, lihat kadesnya bagus ya. Orang-orang yang bijaksana dalam jabatannya ya. Padahal beliau menjabat tuh ya. Tapi bagus gitu beliau menjabat. Bagus. Islami beliau menjabat. Top lah buat Pak Mahyudin tadi ya. Untuk bimbingan nanti insya Allah ya. Dia akan saya bimbing juga melalui WhatsApp. Nanti saya minta sama Pak Mahyudin mungkin disekolahkan di dalam pendidikan Islamnya sampai sambil bekerja gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin kita akan menyambung besok hari ya. Besok hari karena saya udah ngantuk. Iya, ngantuk. Di tempat saya udah 1:30 malam, teman-teman. Sudah 1:30 malam gitu. Syukran jazakillah teh ya. Sudah malam gitu. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, karena live streaming saya banyak yang mualaf gitu ya. Alhamdulillah ya Allah ya, idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan kayak gitu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Teman-teman, lanjut besok, saya perlu istirahat juga. Nanti rusak lah saya ini manusia, teman-teman. Ya, manusia bukan robot yang ada capeknya juga. Oke? Ayo rehat tapi kita ini rehat. Bentar ya. Rehat bersama kita doa bersama dulu. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih ya kepada Anda yang memberi gift. Gift yang Anda gunakan itu akan saya gunakan, gift yang Anda berikan akan saya gunakan untuk menunjang dakwah dan ibadah. Terima kasih kepada para pemberi gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih kepada para ahlu sedekah yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memberikan mushaf gratis kepada para hafiz Quran, TPQ maupun pembelajar Al-Quran di seluruh Indonesia. Jika Anda ingin ikut andil dan berpartisipasi, langsung saja ya teman-teman semuanya, Anda menghubungi saya di WhatsApp yang saya sematkan ini ya.